Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dalam wilayah tertentu yang relatif sempit. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Berikut merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah total radiasi yang diterima permukaan bumi. 1. Jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. 2. Intensitas radiasi matahari. 3. Panjang hari. Jarak dan lamanya antara matahari terbit dan terbenam. 4. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Dua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Semakin lama penyinaran di suatu tempat, makin tinggi suhu di wilayah tersebut. Semakin miring sinar matahari yang diterima oleh suatu tempat, maka akan semakin berkurang intensitas cahaya matahari yang diterima dan semakin rendah suhu di tempat tersebut. 3. Suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan suhu. 1. Durasi penyinaran matahari. Wilayah yang mendapat sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya akan lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih pendek mendapat sinar matahari. 2. Sudut datang matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. 3. Relief permukaan bumi. Karena perbedaan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi, maka setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, suhu akan berkurang 0,63 derajat Celcius. 4. Banyak sedikitnya awan. Awan dapat memantulkan sinar matahari. Daerah yang berada di antara bayang-bayang awan akan kekurangan mendapat sinar matahari. 4. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kelembaban udara dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kelembaban absolut. Merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara pada suatu tempat dan dinyatakan dengan banyaknya gram uap air dalam udara. Yang kedua, kelembaban nisbi, yaitu perbandingan jumlah uap air dalam udara dengan jumlah air maksimum yang dapat terkandung oleh udara tersebut dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen. 5. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur menggunakan alat bernama barometer. 6. Penguapan. Evaporasi adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati lubang berupa stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Berikut merupakan ilustrasi dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi. Evaporasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diluapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Berikut merupakan ilustrasi evapotranspirasi. Tujuh, penutupan awan. Awan adalah kelompok butiran air, es atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer dengan ukuran yang halus. Proses pembentukan awan. Ketika perairan terbuka mengalami penguapan, maka akan membentuk butir air. Butir air akan berkumpul karena digerakkan oleh angin. Ketika sudah berkumpul, maka akan membentuk awan.
Kecepatan dan arah angin. Angin adalah gerakan udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Kecepatan angin tergantung oleh perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, dan tinggi rendahnya permukaan tanah. 9. Presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis serta salju di daerah beriklim sedang. Presipitasi dapat dihasilkan oleh hujan, salju, dan embun.